Halo pemirsa, apa kabar? Akhir pekan tiba juga ya. Nah, sekarang kita ngobrol santai bersama komedian atau komika handal Soleh Solihun yang saya telepon langsung dari Milan ke Indonesia. Ayo kita simak. Siap, Ada siap. Mas Soleh. Alhamdulillah, cuma bedanya dulu biasanya kalau yang job stand up ada orangnya di depan, ini sekarang nggak ada. Maksudnya cuma kru sama segelintir orang yang nonton lewat Zoom. Kalau dulu yang nonton banyaknya ya yang dulu mah nggak ada yang virtual gitu. Sekarang ya bedanya gitu aja. Kalau kerjaan mah alhamdulillah masih ada. Cuma kalau yang stand up ya gitu bedanya. Penontonnya di rumah, jadi kita ke studio stand up. Kebayang nggak sih soalnya dulu waktu kita kuliah komunikasi menjalani masa seperti sekarang di mana semua modalnya dunia komunikasi. Enggak kebayang. Ya, nggak kebayang. Lu tuh kan jurnalis tapi lucu ya. Lu tahu lu lucu pertama kali kapan? Sadar bahwa lu tuh lucu gitu. Dari di kampus juga udah tahu. Tapi berarti udah gede ya, nggak dari kecil. Enggak, tahunya dari kampus pas kuliah SMA atau kecil mah enggak tahu. Sadarnya mah pas di kampus, oh ini ternyata bisa tuh di depan orang banyak. Ya gue inget lu waktu kita di ospek atau ngospek ya, lu tuh bisa berdiri berjam-jam ngoceh. Itu lu udah tahu konsep stand up comedy apa belum sebenarnya? Enggak tahu. Ya itu mah insting aja. Itu lu maju karena disuruh kakak kelas apa lu maju sendiri sih, Leh? Kapan ya? Waktu di depan api unggun. Gue bilang nih, Soleh. Masa sih? Enggak inget lupa. Serius, Leh, lu enggak inget? Enggak. Kapan ya? Kapan? Enggak juga. Enggak. Bodor. Berarti iya, yang ngapain sih di ospek? Ngapain sih? Enggak inget. Kalau selama di ospek kita memang nggak lucu, Leh, waktu Iya, enggak, maksudnya setahun setelah enggak inget. Emang ada ya? lucu banget sih. Jadi gue yang ngingetin lu malah sekarang. Enggak, gue bahkan enggak inget. Jadi nih sampai gue tulis nih ya, sampai kaki kita tuh pegel waktu itu. Kamu tuh sebenarnya udah hafal, udah ngerti konsep komedi, karena gue pengen nanya, waktu itu lu ngoceh di depan tuh lu udah rencana dari rumah lu mau ngomongin apa? Soalnya waktu itu ngomongnya lama, Leh. Di depan api unggun itu ada kayak setengah jam. Lu enggak inget, Tris. Enggak inget. Jadi gue tuh mau tanya, apakah itu momen awal lu jadi stand up comedian gitu? Enggak inget. Enggak. Berarti benar-benar jadi lu tahu, tapi lu tahu lu lucu itu kuliah, tapi lu nggak tahu momen yang mana. Enggak, pas inilah taunya mah pas jadi komentator bola. Oke. Itu kayaknya lucu. Orang-orang pada ketawa ya kayaknya lucu. Ya udah itu aja. Kalau nggak salah. 98 ya. Jadi 98 lu sadar lu lucu, tapi bagaimanapun lu seorang jurnalis kan. Jadi lu akhirnya karir sebagai jurnalis. Serius banget ya jadi jurnalis waktu itu sampai dapat award segala. Maksudnya lu jurnalis. Kenapa Riz? Dapat award, penghargaan, lu nggak inget juga jangan. Ya inget dong, itu mah inget lah. Gawat itu. Masa nggak inget? Ya inget lah itu, masa nggak inget? Nah, iya. Nah, tapi kan lu dapat penghargaan, apa lu puas waktu itu jadi jurnalis sehingga pindah ke stand up comedian atau komedi lebih menantang buat lo? Kenapa, Leh? Atau lu tetap sebenarnya pengen jadi jurnalis tetap? Ya karena
keadaan aja, nggak ada rencana apa-apa, nggak ada rencana apa, karena pekerjaan jurnalis udah bosan atau komedian lebih menantang, karena ya udah jalannya aja gitu. Karena waktu itu kan di Rolling Stone dipecat karena ketahuan siaran, jadi ya nggak ada yang direncanain, bukan karena oh ini lebih menantang itu, ya enggak, ini jalannya aja. Jalan rezeki ya Leh ya. Iya ya, harus ya, memang harus berhenti ya udah berhenti aja, memang udah dikasih jalannya begitu ya udah. Jadi bukan karena pekerjaan yang satu sudah membosankan, yang lain lebih menantang, enggak ya, karena emang udah kebetulan aja dipecat dari Rolling Stone karena side job, terus ya udah. Cari jalan lain. Tapi iya ya udah berhenti jadi wartawan gitu aja. Inilah hebatnya Soleh menurut gua ya. Lu tuh santai gitu ngadepin ini. Ya udah kita cari yang lain. Tapi lu banyak talentanya Leh. Kayaknya ya, bener nggak? Kata lu kan kalau masuk dunia selebriti, dunia layar kaca mesti jelek banget atau keren banget, ganteng banget, cantik banget. Tapi lu kan enggak gitu. Jelek banget. Iya makanya dulu kan gitu. Sekarang enggak gitu. Emang enggak. Iya kan karena kan dulu dulu kan nggak pernah mengira bakal masuk ke dunia entertainment. Makanya karena kan rata-rata begitu orang-orang yang di dunia hiburan. Tapi kan setelah ada stand up comedy semuanya berubah. Orang nggak perlu ya. Iya, standar berubah. Dulu kan begitu standar, orang biasanya antara dia ganteng banget masuk sinetron, atau dia lucu banget, atau ya enggak. Ya biasanya kan yang pelawak-pelawak yang kocak-kocak wajahnya ya begitulah, enggak ini ya. Makanya gue dulu kayaknya nggak mungkin lah ada di ini, makanya jadi wartawan aja. Tapi kan sekarang berubah setelah ada stand up comedy. Itu genre baru yang jadi jembatan lu juga ya Leh ya. Tapi dunia jurnalistik. Iya, jembatan gue dan banyak orang-orang di Indonesia. Dan dunia jurnalistik atau ilmu jurnalistik membantu lu nggak untuk jadi stand up comedian ini, bahan gitu? Enggak sih. Ya mungkin membantu dari pola pikir aja kali ya, analisa atau apa. Ya kan sebetulnya stand up itu sama kayak nulis artikel. Kan kita harus punya argumen. Kan artikel opini juga gitu, ada argumen yang bagus. Ya bedanya ini, kalau di artikel opini itu nggak lucu, kalau di stand up harus lucu. Jadi kita punya argumen terhadap sesuatu, ya tapi harus disampaikan dengan lucu. Kalau artikel opini kan enggak. Artikel opini kan kita punya opini terhadap sesuatu, tapi ya harus disampaikan dengan argumen yang bisa diterima. Yaitu mungkin kalau dari ilmu jurnalistik ya masuknya ke pengaruhnya atau manfaatnya ke stand up comedy, yaitu dari ilmu penulisan artikel. Karena kan sebetulnya sama polanya, pola pikirnya sama gitu. Nah, dari lu nulis di jurnalistik, jadi di redaksi juga lu jadi bikin buku ya. Ini sorry Leh, halaman depannya udah hilang. Tapi gue masih simpen. Tapi gue cuma punya satu. Lu ada 4 yang gue tuh ada. Ini yang kita rame-rame, makanya aku pikir ini nggak. Ini ada aku juga nulis. Teman-teman juga nulis. Ini juga kan. Iya, pokoknya kalau gue tuh 4 tuh ada Kastana, ada Celoteh Soleh, Kastana Taklukan Jakarta, Majelis Tidak Alim, sama Mau Jadi Apa. Yang terakhir tuh ada 4. Mau Jadi Apa gue belum punya Leh. Nah berarti abis yang keempat ini mau bikin buku lagi nggak Leh? Nggak tahu. Masih sibuk? Sibuk sih enggak, cuma males aja, belum ada moodnya aja. Oh, nunggu mood. Emang satu buku lu berapa lama Leh? Itu aja bisa setahun. Ada yang paling cepat Mau Jadi Apa cuma berapa bulan ya, 3 bulan apa, karena dikejar-kejar editor. Di Majelis Tidak Alim juga kayaknya 6 bulan deh, tapi itu kan Majelis Tidak Alim materi show gue, jadi lebih gampang nulisnya. Makanya, ya karena nggak ini. Silakan Leh. Iya, nggak harus ada yang ngejar-ngejar baru gue mau nulis. Kalau nggak ada yang ngejar-ngejar mah males. Oh,
Mesti project gitu jadinya ya. Iya, Ada mesti project, ada editor, ada ada yang deadline. iya gitu. Kalau nggak ada deadline mah nggak akan kelar-kelar, karena biasa di apa pola kerjanya biasa dikejar-kejar deadline gitu. Berarti masih ke bawah ya, ya memang harus begitu sih lah. Kalau enggak, memang benar juga. Iya itu. Dan itu juga semua diminta, bukan gua nawarin ke penerbit. Semua yang buku gua itu karena diminta penerbit, jadi ya udah gua kerjain. Nggak ada yang gua tawarin naskah terus bikin ini ya, enggak. Jadi semua juga karena itu, karena diminta mau dong nulis buku, ya udah nulis gitu. Oke. Ya sekarang belum ada yang minta, jadi ya nggak ada. Untung lu banyak jenis pekerjaannya, Le. Jadi nggak bosen gitu, nggak bingung. Ya alhamdulillah. Lihat nggak sih dunia jurnalistik sekarang, media massa ya sekarang ini, menurut lu gimana? Ya sekarang orang kalau online ya kayaknya berlomba lebih cepat, tapi menomorduakan akurat itu aja sih yang paling kelihatan. Kadang-kadang orang lebih duluan beritain masalah data sudah cukup atau belum, itu nomor 2. Yang penting duluan aja ngeberitain masalah ada yang salah, nanti bisa dikoreksi gitu sih kayaknya kalau online ya. Kalau yang lain nggak tahu, gue nggak ngikutin. Terus jadi saran lu gimana? Ya saran gue mah pemretnya yang harus ini, gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, harus media masing-masing itu mah. Apa kesadaran dari media masing-masing. Kalau atasan-atasan yang punya kesadaran ya bisa berubah, tapi ya lingkaran setan kan, apa clickbait kan demi banyak yang klik. Kalau banyak yang klik, banyak views, berarti banyak iklan. Kalau sedikit yang klik, sedikit iklan, bisa bubar majalahnya, ya serba salah. Jadi ya sebetulnya perlu di inilah masing-masing media harus introspeksi aja, mau begini terus apa memperbaiki kualitas. Karena kan kalau terlalu banyak berita-berita clickbait yang kadang judul sama isi tidak sama, nanti takutnya orang nggak percaya lagi sama media, jadi ditinggalin kan. Karena kayaknya pembaca udah pinter ya, benar nggak sih, Le? Ya udah banyak yang pinter, jadi sekarang mang gua rasa juga pelaku medianya juga ngerti mana yang benar mana yang enggak, ya minimal bos-bosnya ngerti lah harusnya lah. Sebenarnya berarti ada good newsnya, pembaca udah pinter ya. Ya ada aja yang pintar, cuma nggak tahu apakah lebih banyak yang pintar apa yang enggak gitu kan, kita nggak tahu. Nah pemirsa, itu bagian 1 obrolan kita dengan komika handal Soleh Solihun. Sebentar kita akan bertemu di edisi 2 dan kita dengarkan apa sih pendapat-pendapat lainnya dari dia. Ayo